Halo, nama saya Muhammad Fatin Mubarak. NIM saya 15250093. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sering dianggap rumit oleh anak IT. Padahal kalau dibawa kehidupan sehari-hari konsepnya seru banget. Kita akan kenalan dengan Linux, Ubuntu, dan VirtualBox. Sekaligus melihat bagaimana alur setup sampai menghasilkan sebuah web server lokal. Biar gampang bayanginnya, kita pakai analogi kompleks perumahan dan rumah virtual. Untuk konsep Linux itu sendiri, bayangkan Linux itu sebagai gagasan atau cetak biru dasar untuk membangun sebuah kompleks perumahan yang bebas dan terbuka untuk siapa aja. Semua orang boleh cetak biru ini secara gratis, memodifikasinya, atau membangun tipe rumah di atas tanah tersebut. Buat Ubuntunya sendiri itu bisa dianalogikan dengan sebuah developer membangun kompleks perumahan ramah lingkungan, lengkap dengan fasilitas jalan, satpam, dan taman yang dinamakan perumahan Ubuntu. Bisa dibilang seperti itu. Ini adalah salah satu wujud nyata dari cetak biru Linux, sebuah sistem operasi yang siap pakai, rapi, dan populer. Untuk VirtualBox sendiri itu seperti ini. Laptop atau PC kita sekarang adalah rumah pribadi kita, tapi kita pengen nih punya khusus buat eksperimen tanpa mengotori rumah utama. Maka kita bangun sebuah kamar kos portable di dalam rumah kita menggunakan VirtualBox. Di dalam kamar kos ini kita bisa memasukkan perabotan apa saja tanpa mengganggu ruang tamu atau dapur rumah asli kita. Apa itu Linux? Secara teknis, Linux adalah sebuah kernel jantung dari sistem operasi. Sifatnya open source. Artinya, kode sumbernya gratis dan bisa dimodifikasi oleh siapa saja di seluruh dunia karena sifatnya yang stabil dan aman. Sebagian besar server di dunia menggunakan Linux. Apa itu Ubuntu? Ubuntu adalah salah satu distribusi atau turun dari Linux, biasanya disebut distro Linux, yang berbasis Debian. Ubuntu sangat populer di kalangan mahasiswa dan developer karena tampilannya yang user friendly, dukungannya luas, dan sangat optimal untuk dijadikan web server. Kalau untuk VirtualBox sendiri, itu adalah software hypervisor gratis dari Oracle. Fungsinya untuk melakukan virtualisasi, yang artinya kita bisa menjalankan sistem operasi lain seperti Ubuntu di dalam sistem operasi kita Windows secara bersamaan tanpa double booting atau install ulang laptop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridhi Umar. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana cara membuat web server menggunakan sistem operasi Linux di VirtualBox. Oke, langsung saja. Langkah pertama, kita download dulu VirtualBox-nya. Terus download. Kemudian di sini ada beberapa pilihan. Pertama ada Windows, macOS, Linux distribution, dan lain-lain. Nah, jika kalian laptopnya Windows atau macOS, itu terserah kalian memilih yang mana. Kalau saya kebetulan Windows, jadi saya download yang Windows. Karena sudah download, jadi kita langsung saja ke Ubuntu. Bagaimana cara mendownload Ubuntu? Nah, ntar kalau misalnya itu kalian tinggal pencet aja, habis itu langsung ke download. Oke, langkah kedua kita cari Ubuntu. Pertampilan ini kalian langsung pilih yang pertama. Nah, Ubuntu itu salah satu distro dari sistem operasi Linux. Nah, di sini ada download Ubuntu. Nah, pada pilihan ini karena kita membuat server, jadi pilihan server, kemudian get Ubuntu server. Nah, di sini pilih yang Intel or AMD.
64 bit arsitektur. Nah, download. Nah, sudah download, kita langsung masuk saja ke VirtualBox. Kita pencet new. Nah, di sini ada penamaan virtual machine, misalnya Ubuntu 1. Nah, jangan lupa kalian pilih ISO image. ISO image-nya yaitu Ubuntu yang sudah kita download tadi. Oke, open saja. Di sini kalian matiin centangnya. Di tulisan ini kalian matiin centangnya. Kita langsung next. Nah, pada pilihan ini pilih saja misalnya 4 semuanya. Untuk size disknya 10 GB aja. 10. Oke, langsung saja di next, finish. Nah, jangan lupa networknya kalian ganti. Ini kan sebelumnya NAT, diganti menjadi bridge adapter. Oke, itu langsung saja di start. Oke, sini langsung saja kita namain nama kita, misalnya Maji. Itu nama servernya tulis Ubuntu, kita samain Ubuntu 1. Kemudian username ini fungsi untuk nama ketika login, kita namain. Kemudian masukin password, jangan lupa. Kemudian done, kemudian continue. Nah, di sini ada tulisan install open SSH server, jangan lupa di enter. Itu kita down lagi. Pada tahap ini kita menunggu proses pendownloadan dari sistem. Kita login. Tadi kebetulan kita kan namanya untuk login itu Ubuntu 1. Di sini kita langsung masukin aja passwordnya. Oke, nah pada tahap ini kita update dulu ya. Sudo, di sini sintaknya sudo apt update. Kita masukin password. Masukin lagi sudo apt install apache 2. Karena setelah upgrade sebelum itu maaf, kita tes koneksi dulu apakah udah tersambung. Langsung saja kita install apache 2 nya. Dan tuliskan sudo apt install apache 2. Langsung saja kita cek yes. Selanjutnya kita pastiin ya apakah Apache 2 sudah terdownload atau belum. Kita pastiin dulu dengan
Menuliskan sudo list. Ternyata udah ke download. Kemudian kita lanjutkan, apakah Apache ini sudah berjalan atau belum. Kita cek dulu. Kita tuliskan sudo system ctl status Apache 2. Oke, ternyata Apache 2 nya sudah berjalan. Kemudian kita cari IP-nya, kita tulis host name, nah I-nya menggunakan I besar ya, cari IP-nya sudah muncul, langsung saja kita cari. Ada berapa? 110. Oke, pembuatan web server sudah selesai. Jadi kita balik lagi. Sekarang waktunya kita ngedit web servernya. Kita tulis saja cd /var/www, enter, kemudian ls, kemudian cd html ls. Oke, setelah itu kita tulis sudo mkdir. Nah, setelah ini nama folder kita. Oke, setelah itu kita tulis di sini sudo mkdir. Kemudian nama folder tadi Ubuntu 1. Nah, sudo mkdir ini fungsi buat apa sih? Nah, dia fungsinya untuk make directory, jadi membuat folder baru. Jadi itu fungsi buat folder baru. Oke, langsung saja kita enter. Kemudian kita tulis lagi cd nama folder, cd nama folder tadi itu 1. Nah, ini fungsinya untuk perintah umum masuk ke folder tertentu. Dia fungsinya ya untuk ganti nama folder dengan nama folder asli yang ingin kita masuki. Habis itu langsung saja kita setelah itu tulis nano index.html. Nah, fungsi ini untuk membuka teks editor berbasis terminal bernama nano untuk membuat atau mengedit file bernama index.html.
dengan catatan standar web biasanya menggunakan ejaan bahasa Inggris dengan index.html. Jadi kita enter. Oke. Oh iya, maaf sebelum itu kita kembali dulu. Kita ubah dulu nih. Kita ubah dulu jadi root ya. Nah, jadi root ini apa sih fungsinya? Dia sebagai switch user. Jadi mengubah identitas login terminal menjadi user root, yaitu super administrator tertinggi. Jadi dia pemegang tertinggi dari suatu web server. Maaf ya teman-teman, ada yang kelewatan. Oke, langsung saja kita lanjutkan lagi. Kita clear dulu ya. Oke, langsung saja nama index.html. Oke, kita langsung buat saja sini html. Oke, kita langsung saja Ctrl F. Di situ kita save yes. Kita oke aja. Yes, kita enter aja. Nah setelah itu kita cek lagi IP-nya, name, kita // nah oke. Selesai. Selamat, di sini ada tulisan selamat datang di kelompok Raja Wali. Nama-nama kelompok Raja Wali, Muhammad Fatin Mubarok, Nali Warti Rumah. Nah, nanti teman-teman bisa ikutin bagaimana cara penulisan tadi, penulisan HTML-nya untuk belajar-belajar ya. Nah, saya juga masih belajar. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah dalam berucap. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.